Ini saya beri tema kunci keberhasilan. Saudara, kalau saya boleh bertanya pada malam hari ini kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, keadaan apa yang paling dianggap berbahaya dalam hidup kita ini? Kalau ada yang boleh tanya pada malam hari ini, apa sih keadaan yang paling berbahaya dalam hidup kita? Ada yang mau jawab? Apa yang paling kita anggap berbahaya dalam hidup ini? Apakah ketika kita tidak punya uang untuk berbahaya? Atau ketika kita tidak punya pekerjaan itu berbahaya? Ataukah ketika kita kurang ganteng sedikit itu berbahaya? Atau apa? Yang menurut teman-teman yang paling berbahaya dalam kehidupan kita? Ada yang menjawab? Apa saja? Oh, saya kurang ganteng kan jadi berbahaya. Kenapa? Karena cewek yang dekat. Atau begitu? Atau apa yang paling berbahaya? Ada yang menjawab? Kita mau dulu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang keadaan yang paling berbahaya itu adalah ketika kita kehilangan kesadaran, ketika kita mengalami krisis iman, jauh dari Tuhan. Itu keadaan yang paling berbahaya dalam hidup kita. Kehilangan kesadaran. Untuk apa kita ganteng? Kalau kita nggak sadar, gila kita. Siapa juga yang mau sebut? Untuk apa kita cantik kalau kita nggak sadar gila? Siapa juga yang mau sebut-sebutkan kita? Itu yang paling berbahaya. Kehilangan kesadaran. Saudara, dan hal inilah yang dialami oleh Yosua. Yosua mengalami krisis iman. Yosua mengalami kehilangan kesadarannya. Karena apa? Karena situasi hidupnya berubah. Ayat 1 dan 2. Ini yang menyebabkan Yosua mengalami kehilangan kesadaran. Yang tadinya Yosua hanya menjadi abdi Musa atau bawahannya Musa berubah menjadi pemimpin. Situasinya yang membuat Yosua mengalami kehilangan kesadaran, mengalami krisis iman dalam hidupnya. Saudara, Yosua lupa tentang satu hal yang penting, yaitu ketika hidupnya berubah ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sama dengan kita dalam hidup kita ini, kita akan mengalami perubahan dari kecil menjadi besar, besar menjadi dewasa, muda menjadi tua. Gak mungkin kan kita kecil terus ya, masih besar. Gak mungkin juga kita muda terus masih berubah, saudara. Yang tadinya senang menjadi sedih dan seterusnya. Tapi ingat, saudara, situasi boleh berubah, tetapi iman percaya kita kepada Tuhan jangan pernah berubah. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki kunci keberhasilan. Saudara, situasi hidup ini berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki kunci keberhasilan. Saudara, kunci artinya alat untuk mengunci. Kunci artinya alat untuk menghidupkan sesuatu. Kunci artinya alat untuk membuka sesuatu. Saudara, ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki kunci keberhasilan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, kita perhatikan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang berjanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara, hal yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kunci keberhasilan, kuatkan dan teguhkan hati. Saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau kita membaca baik-baik Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18, maka kalimat kuatkan dan teguhkan hatimu itu ditulis diulang 3 kali. Ayat 6, ayat 7 dan ayat 9. Dan inilah yang menjadi bukti bahwa Yosua itu ketika situasi hidupnya berubah, dia mengalami krisis iman. Sehingga Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa kuat dan kita selalu meneguhkan hati kita? Ayat 7 bagian B. Kalau sudah perhatikan ayat 7 bagian B ini caranya supaya kita bisa menguatkan hati kita. Bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau kiri. Tuhan bilang jangan menyimpang ke kanan atau kiri. Kalau belok kanan berarti boleh. Jangan itu kata lainnya, jangan menyimpang ke kanan atau kiri. Jadi rumah kita waktu belok terus saja kenapa? Bukan kita tak boleh, bukan belok itu belok kanan, yang tidak boleh itu menyimpang ke kiri. Artinya saudara, kita harus punya prinsip dalam hidup. Ketika kita punya prinsip, Tuhan bilang
kita akan beruntung. Saudara bisa perhatikan ayat ini. Saudara, yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, dan kita harus punya prinsip dalam diri supaya kita beruntung. Yang kedua, saudara, terakhir, ayat 8 dikatakan di sana, saudara, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang kedua, saudara, supaya kita bisa memiliki kunci keberhasilan, taat kepada firman. Saudara, mentaati firman Tuhan itu berarti kita memperkatakan firman itu, merenungkan firman itu siang dan malam, bertindak hati-hati, mengikuti dan melakukan sesuai dengan apa yang dari Tuhan kepada kita melalui firman Tuhan Alkitab. Saudara, banyak orang yang tahu firman, tetapi tidak sedikit pula orang yang tidak melakukan firman. Jadi hanya sekedar tahu firman, tapi tidak melakukan. Dan Tuhan bilang supaya kita berhasil adalah perkatakan firman dan lakukan firman, serta renungkan firman itu siang dan malam. Saudara kasih, kunci keberhasilan kita dapat oleh adalah ketika kita berani melangkah, berani keluar dari zona nyaman kita. Dan ketika kita berani keluar dari zona nyaman kita, maka kita akan berhasil dalam hidup. Seperti Yusuf, ketika dia keluar dari zona nyaman kita, dari bawahan Musa, dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin dan dia berhasil. Untuk itu mari kuatkan dan teguhkan hati, miliki prinsip dan taati firman, serta teruslah melangkah berani keluar dari zona nyaman kita, supaya kita memperoleh janji Tuhan. Ayat 9, Tuhan akan membuat kita berhasil dan Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Kira-kira Tuhan pada malam ini menguatkan kita dan menjadikan kita gerakan-gerakan musuh yang terus memiliki kunci keberhasilan dan memiliki prinsip dalam kita. Terima kasih Bapak Surga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajari kami ya Tuhan supaya bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami ya Tuhan supaya kami anak-anak muda yang ada di tempat ini memiliki prinsip sehingga kami terus berhasil dan kami boleh terus menikmati janji penyertaan Tuhan dalam hidup. Hamba-Mu telah berhenti berbicara ya Tuhan, tetapi hamba dengan percaya bahwa firman Tuhan tidak akan terlalu bersia-sia. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kami dan kami boleh berubah. Terpuji nama-Mu ya Tuhan dari saat ini besok dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.